Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 053980176 dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada poin pertama, saya membuat sebuah kelas menu abstrak bernama menu item. Kelas ini digunakan sebagai kelas dasar untuk semua item di menu di restoran. Kelas ini memiliki 3 atribut utama, yaitu nama sebagai string, harga bertipe double, dan juga kategori bertipe string. Untuk ketiga atribut ini dibuat private sebagai penerapan encapsulation. Di dalam kelas ini saya juga mendefinisikan metode abstrak bernama tampil menu. Metode ini wajib di-override oleh semua kelas turunan untuk menampilkan informasi item menu. Lalu di poin kedua, saya membuat kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan juga diskon. Untuk kelas makanan memiliki atribut tambahan jenis makanan, misalnya makanan berat atau makanan ringan. Kelas ini mengoverride metode tampil menu untuk menampilkan informasi lengkap tentang makanan. Lalu di kelas minuman, saya juga menambahkan atribut jenis minuman. Misalnya minuman panas atau dingin. Lalu untuk di kelas diskon, saya gunakan untuk kelas diskon digunakan untuk menyimpan data diskon dalam persen. Atribut tambahan adalah diskon bertipe double. Lalu metode tampil menu menampilkan keterangan diskon, misalnya 20% atau 50% atau sebagainya. Lalu pada poin ketiga, saya membuat kelas menu yang digunakan untuk menyimpan semua item menu. Kelas ini memiliki sebuah array list yang berisi objek-objek menu item pada makanan, minuman, dan juga diskon. Fitur penting dalam kelas ini yaitu menambahkan item ke menu, menampilkan semua item menu, mengambil item berdasarkan indeks, menyimpan menu ke file, lalu membaca menu dari file. Oke, lalu untuk pada poin keempat, dibuat kelas pesanan yang berfungsi mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini juga menggunakan array list untuk menyimpan item-item yang dipesan. Fitur-fitur yang terdapat pada kelas pesanan yaitu menambah pesanan, menghitung total harga pesanan, mencari diskon terbesar dalam pesanan, mencetak struk pesanan dengan pesanan pelanggan, menyimpan struk ke file. Lalu di poin ke-5, program ini menerapkan inheritance dengan membuat struktur pewarisan sebagai berikut. Untuk menu item, makanan,
minuman diskon. Ketiga kelas turunan mewarisi atribut dasar dari kelas menu item dan memiliki implementasi khusus pada metode tampil menu. Lalu pada poin ke-6, encapsulation diterapkan dengan cara semua atribut kelas dibuat private. Lalu akses ke atribut dilakukan menggunakan getter dan setter. Data hanya dapat dimodifikasi melalui metode yang disediakan. Hal ini memastikan keamanan data dan mencegah manipulasi langsung dari luar kelas. Lalu di poin ke-7 saya menggunakan exception untuk menangani kesalahan seperti ketika pengguna memilih nomor item menu yang tidak ada. Saya membuat exception khusus bernama menu not found exception. Exception ini dipanggil ketika indeks item tidak valid sehingga program tetap aman dan tidak crash. Pada poin ke-8 saya membuat menu utama yang berisi menambahkan item baru makanan minuman diskon, lalu menampilkan menu restoran, membuat pesanan pelanggan, menghitung total pesanan termasuk diskon, menampilkan struk, menyimpan menu ke file, membuat menu dari file, dan keluar dari program. Semua operasi dilakukan menggunakan struktur keputusan seperti switch dan if, serta pengulangan while. Pada poin 9, program ini menggunakan operasi file untuk menyimpan daftar menu ke file text, membuat daftar menu dari file, menyimpan struk pesanan pelanggan ke folder khusus, membuat nama file otomatis berdasarkan waktu pesanan. File disimpan dalam format yang mudah dibaca dan dapat di-load kembali kapan saja. Pada poin terakhir, struktur keputusan dan perulangan digunakan sebagai while untuk menjalankan menu utama, switch untuk memilih opsi menu, lalu if untuk validasi input, for untuk menampilkan daftar menu, while untuk proses pemesanan berulang. Dengan keputusan dan perulangan tersebut, program bisa berjalan interaktif dan dinamis. Baik, langsung saja coba kita tes untuk programnya. Di sini untuk aplikasi restoran ada 6 pilihan yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk menambahkan menu, poin 1, kita tinggal pilih menu makanan, minuman, diskon. Kita pilih menu makanan, misalkan nasi, harganya 5.000. Oke, untuk kategorinya masukin ke misalkan favorit atau promo, kita promo ya. Untuk jenis makanannya berat. Oke. Baik, menu sudah ditambahkan. Lalu untuk poin kedua, nomor 2, tampilkan menu restoran. Menu restorannya sudah masuk yang kita masukkan tadi. Oke, lalu untuk nomor 3 yaitu terima pesanan pelanggan. Di sini sudah muncul misalkan nomor 1, karena di sini hanya ada satu menu, kita tekan 1. Oke, lalu ini sudah langsung muncul struk sementara. Ini validasinya untuk menyimpan struk atau tidak ya, kita tidak aja. Lalu untuk yang keempat yaitu simpan menu ke file. Oke, menu sudah disimpan dalam bentuk teks. Oke, lalu untuk yang poin kelima, muat menu dari file atau mereplace-nya. Ya, di sini menu dimuat ulang dari menu teks
sudah berhasil. Lalu untuk poin ke-6 ini untuk keluar. Baik, karena durasi videonya terbatas, untuk pengetesannya cukup di sini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.